yang keduanya emosional. Biasanya kalau yang terdekat itu yang paling penting tuh, mendapatkan pelayanan yang terbaik tuh, emosional. Ada kan kalau di beberapa perusahaan itu ada nasabah prioritas ya. Nah itu salah satunya itu. Kemudian ada relevan. Teman-teman, tolong setiap tahun lakukan analisis kebutuhan pelanggan. Orang tua itu butuh menu apa tahun ini di sekolah kita, sehingga kita menyuguhkan menunya jelas, kita mencari chefnya juga jelas. Jangan sampai orang tua butuhnya nasi goreng, kita suguhkan capcay goreng. Dimakan nggak teman-teman? Ya ada dua, ada yang dimakan dengan ya ala kadarnya kan gitu kan ya, karena bersyukur dengan yang ada gitu kan ya. Tapi ada yang menolak mentah-mentah, harus diganti. Ini penting banget teman-teman, lakukan analisis kebutuhan pelanggan. Tahun ini butuhnya apa? Tahun ini butuhnya apa? Jadi jangan sampai setiap tahun tren sekolah kita brandingnya cuma itu terus. Ya bosen. Ya, setiap hari dikasih mie goreng ya ada kebosanan gitu. Makanya itu penting. Kemudian rehearsal, diulang-ulang. Diulang-ulang. Teori ledakan kecil itu salah satunya untuk rehearsal. Sekali lagi, iklan rokok setiap menit semua stasiun TV. Padahal kalau lihat gambarnya itu kan mengerikan teman-teman. Ada jantung yang lainnya, ada yang kakinya. Dari gambarnya mengerikan, tapi kenapa omset rokok setiap tahun naik? Karena ini rehearsal, diulang-ulang. Kalau terus diulang-ulang, yang tadinya buruk menjadi baik. Ayo, terus lakukan pengulangan. Nah, program promosi. Yang pertama, yuk, target promosi, tentukan kantongnya. Kita ini unit apa? Lalu kantong kita ada di mana? Kalau unit SMP, berarti kantongnya ada di ST, komunitasnya, komunitas orang tua, komunitas anak masih masuk nggak kira-kira? Nah, ayo munculkan di situ. Tentukan di situ. Kemudian yang berikutnya membuat strategi promosi khusus untuk internal dan eksternal. Gimana caranya supaya yang di dalam ini naik ke atas? Yang ST ini 100% pindah ke SMP kita. Itu bikin tuh strateginya. Kemudian gimana caranya yang dari luar masuk ke sekolah kita? Orang datang ke sekolah kita. Itu strategi eksternal jadinya. Nah, membuat jenis-jenis program promosi. Tahapannya jelas. Dari mulai biasanya teman-teman kalau promosi itu atau pembukaan PSB itu penerimaan siswa baru bulan apa? Oktober ya? Ada yang September ya? Ada yang inden nggak? Kalau inden hebat banget. Oktober. Jadi baru anak-anak open house, gitu kan ya? Bukan open house, MOS, langsung dibuka siapa yang daftar untuk tahun depan. Iya, betul. Dan kecenderungan sekarang itu kan makin hari makin maju ya. Iya. Dulu kan bulan Desember gitu kan ya, Januari, Februari, Januari, terus Desember, sekarang masuk ke November, Oktober. Terus besok-besok bisa bulan Juli itu sudah buka. Betul nggak teman-teman? Merasa nggak? Ini real di lapangan. Jadi pemasaran itu setiap hari, setiap bulan, setiap tahun. Tidak boleh berhenti pemasaran teman-teman. Ayo, itu terus dilakukan. Nah, strateginya ada yang aktif, ada yang pasif, ada jenis dan tools programnya. Kemudian follow up. Ada sekolah yang membeli formulir banyak, tapi yang daftar ulang sedikit. Ada nggak? Masih ngalamin nggak kayak gitu? Pasti bermasalah di sini. Di follow up. Pasti masalah di follow up. Yang daftar 200, yang melanjutkan yang daftar ulang hanya 100, itu pasti masalah. Ada ketidakpuasan ketika proses ini. Gitu. Nah, kemudian ada clearing. Ya, masuk, tidak masuk, dapat data. Kalau sekolahnya berlebih, berarti kan harus ada yang waiting list, cadangan. Itu juga harus ada rankingnya, teman-teman. Karena orang tua kalau berharap ke sekolah kita, kemudian dia mau menunggu, biasanya dia rela untuk menunggu karena pinginnya masuk ke sekolah kita.
pasti telepon lagi. Makanya datanya penting banget. Kalau perlu teman-teman di komputer itu harus jelas folder. Misalkan ya data PSB 2018-2019. Berikutnya PSB 2019-2020 terus sampai ke bawah. Jadi dibikin folder baru. Ini juga penting buat nanti teman-teman akreditasi. Karena PSB satu pertanyaan minimal teman-teman. Penting banget gitu, dari mulai proposal, dari mulai SK-nya, panitianya, dari mulai timnya, dari mulai program-programnya, terus formulir pendaftarannya, semuanya penting banget nanti di sini. Datanya harus didokumentasikan. Nah, yuk lihat teman-teman. Ini contoh yang untuk internal, yang punya SMP tapi mau ke SMA. Ini coba bisa dilakukan. Identifikasi kebutuhan strategi konsumen. pemasaran sekolah. Jadi setiap tahun tolong angket ke orang tua itu nanti anaknya mau melanjutkan ke mana, programnya mau apa. Setiap tahun Bu, kalau perlu di tahun ajaran awal supaya nanti ketika pas raker guru-guru buat program yang sesuai dengan menu yang dibutuhkan oleh orang tua. Itu. Kemudian berikutnya adalah analisis kepuasan pelanggan. Yang ada dianalisis juga. Kalau yang tadi kan kebutuhannya, sekarang sudahkah pelayanan yang kita berikan itu memuaskan mereka? Kurangnya ada di mana? Lebihnya ada di mana? Yuk pastikan itu. Cuma biasanya jarang banget sekolah melakukan hal yang kedua ini. Angkat tangan yang setiap tahun melakukan. Yuk. 1, 2. Dari 62 institusi cuma ada 2 teman-teman. Padahal ini penting banget. Mereka ini puas gak dengan pelayanan yang kita berikan? Jangankan sekolah teman-teman. Itu di Alfamart kan ada tuh layar ya. Puas atau tidak puas itu kan ya? Lah kenapa kita yang setiap tahun, setiap hari ketemu sama orang tua, kita nggak melakukan ini? Analisis kepuasan pelanggan. Ayo munculkan angket. Itu bahan kita untuk koreksi diri. Berani nggak teman-teman kira-kira? Ada yayasan nggak di sini? Yuk angkat tangan yayasan. Kepala sekolah ada nggak? No. Pastikan ya kepala sekolah membuat itu. Jangan takut untuk dikritik. Kritik itu justru nutrisi bagi kita teman-teman. Kalau orang komplain justru bersyukur sama kita. Kenapa begitu? Berarti dia perhatian sama kita. Daripada nggak komplain langsung pergi. Pindah. Ada nggak yang kayak gitu? Banyak. Tapi orang yang komplain datang ke kita itu sebetulnya perhatian sama kita, itu membangun bagi kita bahwa kita masih ada yang salah di situ. Dalam pelayanan masih ada yang keliru, masih ada yang kurang. Makanya harus diperbaiki. Jangan alergi dengan komplain. Bersyukur bahwa kita dikomplain sama orang tua. Cuma pastikan komplainnya jangan setiap hari sama. Contoh, gurunya nggak ramah. Nah itu masalah. Setiap komplain gurunya nggak ramah. Gurunya itu aja, berarti ada masalah di guru. Kalau besok misalkan AC bocor, ya besoknya lagi, apalagi handle pintu rusak, misalkan ya. Besok lagi gurunya terlambat, besoknya lagi, ya nggak apa-apa. Yang namanya masalah itu kan untuk mendewasakan kita. Jadi hal yang biasa dikomplain itu. Bohong kalau sekolah nggak punya masalah, betul nggak teman-teman? Kuburan aja banyak masalah, lagi sekolah. Jadi gitu teman-teman. Ayo. Berikutnya nih, pemenuhan fasilitas sekolah. Karena ini yang paling banyak dirasakan. Yang internal ya, contoh AC-nya mati, anak-anak kegerahan. Komplain nggak ke orang tuanya? Komplain. Wih, kalau sebulan aja itu nggak diperbaiki, kira-kira gimana tuh? Masalah nggak teman-teman? Jadi tim sarana dan prasarana harus peka terhadap itu. Jangan sampai anak nggak nyaman ketika belajar. Apalagi mohon maaf, kalau sekolahnya lagi ngebangun. Betul kan ya? Iya. Ada Bu. SD-nya lagi ngebangun, gedung SMP misalkan ya. Itu masalah nggak teman-teman? Wih, luar biasa itu. Jadi pemenuhan fasilitas. Kemudian membuat program pemenuhan kebutuhan konsumen. Yang dibutuhkan oleh mereka itu apa? Maka buat programnya. Makanya penting angket bagi orang tua itu penting banget. Silakan dibikin angketnya sesuai dengan kebutuhan sekolah teman-teman. Karena tidak semua sekolah sama. Gitu. Kemudian pelaksanaan program ideal di sekolah.
Kan setiap tahun kita promosi ke orang tua. Ada namanya open house orang tua gitu kan ya. Penjelasan 1, 2, 3, 4. Nah yang dijanjikan oleh kepala sekolah, tolong berikan. Jangan sampai ada orang tua berkata, dulu saya dijanjikan gurunya 2 loh. Tapi kok sekarang anak saya gurunya cuma 1. Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Dulu saya dijanjikan program bilingual, sekarang kok trilingual, kayak gitu. Kayak gitu. Hebat kan? Kayak gitu. Ya, Jawa sama Sunda gitu kan ya. Trilingualnya. Jadi jangan sampai orang tua nagih janji kita. Yuk laksanakan ideal yang disampaikan kepala sekolah di awal tuh, ketika pembukaan kelas baru tahun ajaran baru itu disampaikan, dilakukan. Kemudian peningkatan kualitas SDM dengan training. Yuk angkat tangan sekolah yang punya lembaga training. Nggak ada ya? Yang punya HRD 1, 2, 3 ada ya. Nah tolong HRD itu nanti ada 2 unit Pak, Bu ya. HRD itu 2 unit. Pertama unit personalia ya, unit personalia. Yang kedua unit diklat. Unit diklat untuk memastikan SDM kita itu kompetensinya sama. Jangan sampai orang tua tuh milih, saya mau sama guru yang ini tapi nggak mau sama yang itu. Awas ya kalau saya dapat anak itu. Ada nggak yang kayak gitu masih pilih-pilih? Masih ngalamin nggak? Kalau masih ngalamin berarti nggak standar SDM-nya. Makanya untuk pemenuhan strategi internal, setiap pekan minimal, setiap bulan guru-guru wajib di training. Jangan sampai orang tua milih guru. Karena kualitasnya ya memang tidak sama kan gitu. Ini ya, penting nggak teman-teman? Silakan strategi ini dilakukan. Kemudian berikutnya adalah standar mutu sekolah. Kita ini pada level mana? Harus punya SPM, standar penjamin mutu. Yuk, angkat tangan yang di sekolahnya ada quality control. 1. Quality assurance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Penjamin mutu sekolah, penjamin mutu sarana, penjamin mutu gurunya, penjamin mutu prestasi siswanya. Kalau level akademiknya sudah, contoh misalkan level untuk ujian nasionalnya sudah level 10 besar tingkat DKI Jakarta, perlu dipertahankan nggak teman-teman? Nah, perlu dipertahankan, kalau perlu jadi nomor 1 gitu loh. Nah inilah penjamin mutu fungsinya. Jadi prestasi-prestasi anak itu terus dikapitalisasi sehingga anak-anak akan terus berprestasi, gurunya terus berprestasi, sekolah kita terus didengungkan kebaikan-kebaikannya karena prestasinya. Tugas lagi berarti ya, PR lagi tuh, bentuk penjamin mutu di sekolah. Selain HRD ya, jadi ada divisi HRD, ada divisi penjamin mutu, silakan munculkan itu di sekolah supaya mutunya terjamin. Kemudian budaya layanan. Contoh, dalam mengangkat telepon. Sering banget bermasalah. Ada yang gak diangkat, ada yang bahasanya ketus. Gitu kan ya? Nah, ini masalah teman-teman. Security. Tuh. Banyak orang yang sekolahnya pindah anaknya gara-gara security. Saya pernah ngalamin teman-teman. Di sekolah binaan saya, itu security. Ketika ada orang yang datang untuk beli formulir, dia bilang, "Bu, mohon maaf, di sini udah penuh sekolahnya." Masalah kan teman-teman? Aduh ya Allah. Kita lagi butuh siswa, tiba-tiba security bilang sudah penuh. Jadi nggak itu? Nggak jadi teman-teman. Yo teman-teman, yang di sekolahnya security-nya profesional, angkat tangan. 1, 2, yang outsourcing 3, 4. Security-nya orang sekitar gitu kan ya, petentang-petenteng gitu. Depan anak ngerokok gitu kan ya, pakaiannya nggak urus, rambutnya nggak urus, bajunya nggak urus. Itu kan orang yang pertama kali bertemu sama orang tua siswa, betul nggak tuh? Ya. Nah kalau pertama kali ketemu tidak nyaman, datang nggak ke sekolah ke TU-nya? Nggak datang, balik lagi tuh. Jadi penting banget ini teman-teman. Budaya layanan ini menjadi penting.
Kalau mau ketemu kepala sekolah harus janji dulu. Angkat tangan, ada nggak? Masih ada nggak di sini? Kayak ketemu direktur gitu loh. Sudah janji apa belum? Ditanya sama security gitu. Ya kan orang tua kan keluarga sendiri, mau ketemu kok harus bikin janji. Lah orang tua, Bu. Ini masalah tuh. Budaya layanan. Terus karakter sekolah. Karakter sekolah itu seperti apa? Ayo teman-teman, bersih, gitu kan ya, ramah, nyaman, humi, gitu kan ya. Di sini ada sahabat saya namanya Pak Wong Beni itu tuh. Pak Wong Beni, mohon berdiri. Nah, saya ketemu beliau ini baru 3 kali, tapi sudah seperti saudara. Saya datang kemarin ke sekolahnya, ini Gracious Pak, TK. Kalau Bapak mau belajar tentang bagaimana marketing dan franchise sama beliau. Terima kasih, tepuk tangan buat Pak Wong Beni. Sekolahnya nyaman banget teman-teman. Nyaman banget. Teman-teman kalau yang sekolahnya levelnya 1 juta ke atas silakan datang hubungi beliau. Kolam renangnya ada di gedung. Di apa namanya? Di sekolahnya. Terus toiletnya juga toilet untuk anak-anak. Pendek, teaternya, alat permainannya itu benar sangat ramah dengan anak-anak. Ininya luar biasa. Bahasanya Inggris Mandarin. Anak TK Cacisus Inggris Mandarin. Keren nggak? Apa keren banget? Keren banget. Ya silakan belajar sama beliau karena beliau adalah master franchise teman-teman. Pialanya udah banyak. Saya datang ke kantornya tuh kaget banget. Banyak banget pialanya. Silakan. Ketika nanti istirahat belajar sama beliau. Ini luar biasa teman-teman. Kemudian berikutnya adalah layout gedung dan ruangan. Contoh, standar minimal sekolah itu kan 7x8. Itu standar akreditasi teman-teman. Dengan siswa maksimal 28. Kalau sekolah kita yang di SD kurang dari 28, kira-kira diapain tuh zonifikasi ruangannya? Kalau kurang dari 7x8, kira-kira diapain lah? Makanya perlu layout. Ya, ini perlu banget teman-teman. Termasuk warna cat. Anak TK kan warna-warni. Kalau anak TK hitam catnya apalagi kira-kira. Hati-hati ya dengan layout ya, karena sangat berpengaruh teman. Sangat berpengaruh. Kemudian networking, sponsorship dan CSR. Kalau ada acara, orangnya datang banget gitu kan ya. Banyak, luar biasa. Ini kalau kita punya contoh misalkan ya. Saya dulu punya orang tua itu yang ada di Trans 7. Trans 7. Kalau saya mau ngadain acara, saya tinggal SMS, krunya dikirim. Kalau kita nggak punya network ke sana atau jaringan ke sana, kira-kira pakai SMS bisa nggak? Enggak. Kasih surat aja belum tentu datang teman-teman. Makanya ayo, kalau teman-teman mau cepet maju sekolahnya, mau cepet hebat sekolahnya, itu datangnya TV-TV. Ayo, acaranya diliput, tiba-tiba acara nanem gitu kan ya, nanem sama menteri, diliput sama anak TK, temanya reboisasi, penghijauan kembali, nanem sama menteri kehutanan. Bisa nggak teman-teman? Bisa. Saya pernah melakukan itu kok. Yang datang waktu itu MSK apa tuh kan? Nanam pohon di sekolah kita. Ada sekolah kita kan inklusi, ada pementasan anak-anak inklusi. Yang datang Siti Fadila Subari. Menteri apa tuh waktu itu? Menteri Kesehatan. Selesai kita ajuin proposal. Proposal untuk anak inklusi. Itu datang semua alat-alat tentang inklusi datang. Ini teman-teman. Networking, sponsorship dan CSR. Atau yang di Depok, YKK, PT YKK itu sangat concern dengan sekolah. Pernah satu saat dia mengundang tim pelatih dari Itali untuk melatih anak-anak kita. Saya pernah kedatangan Tony Buzan teman-teman. Tony Buzan yang main map gitu kan ya. Tony Buzan nanam pohon sawo di sekolah kita. Nanya the first main map in the world katanya, kata dia. Jaringan itu penting teman-teman. Kalau sudah di endorse sama toko, enak gak kira-kira ngomongnya? Enak banget, pasti datang. Kenapa salah satunya lab school nih, yang lab school di awal itu, yang dari TKS, SD, SMP, itu langsung melejit teman-teman. Karena ada Profesor Ari Brahman.
Awalnya itu peletak dasarnya kan. Ini penting, networking, CSR, termasuk dengan dinas teman-teman. Jangan dianggap enteng ya hubungan dengan dinas itu. Ternyata dengan dinas itu kalau hubungannya baik, kita itu selalu di-endorse sama dia. Kan dia sering undang sekolah, sering undang orang tua, dan yang kalau kita terus disebut namanya, sekolah kita jadi sekolah yang luar biasa dalam pandangan orang-orang. Ini. Kemudian special offer, trial. Trial itu coba dulu gratis itu kan ya. Ini kayak kumon kan ya? Kumon kan gitu. Coba teman-teman bikin program untuk TK terutama nih. Banyak banget program untuk TK yang khusus untuk trial, silakan. Orang tuanya datang, merasakan gimana caranya bercengkrama sama guru-guru kita dan yang lainnya. Terus special offer dan gift. Contoh ketika ulang tahun sekolah kita ada one day sale, misalkan ya. Beli formulir hari ini contoh saja, beli formulir hari ini gratis uang pangkal, contoh. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Ya silakan. Ya itu kan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Saya kan hanya ngasih contoh aja kan gitu. Ya ngajar di sekolah dong kayak gitu. Apa potongan uang pangkal sekian persen, gitu kan ya? Silakan itu dilakukan special offer. Kemudian special event kayak open house, tablik akbar, berdatangkan toko, eksibisi, gitu kan ya, penampilan anak-anak kita dari kelas 1 sampai kelas 6, dari kelas 8 sampai kelas 10, dari kelas 11 sampai kelas 12. Silakan anak-anak tampil di situ, orang tuanya diundang semuanya, masyarakat umum diundang untuk menyaksikan kreativitas anak-anak kita gitu loh. Kalau untuk ini teman-teman Dharma Yuda jagonya. Dharma Yuda itu yang di Pekanbaru. Kalau teman-teman nanti mau silaturahmi ke Dharma Yuda, itu bisa kita sambungkan. Karena sekolahnya hebat banget. Ya, Pekanbaru. Kalau teman-teman mau ke sana, itu sekolah SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Ada pertanyaan teman-teman? Dari segi yang internal ya. Ini untuk memenangkan pasar internal. Jadi untuk mempertahankan anak-anak yang ada di sekolah kita, baik TK-nya, baik SD-nya maupun SMP dan SMA-nya. Ini caranya. Silakan lakukan sebanyak mungkin. Kira-kira dari sekian ini mana yang mungkin dia lakukan? Lalu tambahkan dengan strategi yang sudah ada di sekolah. Kalau strategi yang di sekolah sudah efektif, lakukan terus-menerus. Gitu. Silakan Bu. Saya Fani pada di Gracious Preschool. Sebenarnya hampir semua yang Bapak jelaskan pernah kami lakukan di Gracious. Pertanyaan saya adalah, ada beberapa program yang saya nilai memang ada cost yang cukup tinggi ya Pak ya. Sementara kan kita tim marketing, saya tim marketing itu kan punya budget yang sudah tertata selama 1 tahun itu berapa. Nah, kira-kira untuk menyiasatinya Bapak ada nggak ide? Karena saya tahu kalau manggil menteri juga cukup mahal ya Pak ya. Saya pernah ngadain acara dan event yang didatengin sama menteri juga, tapi costnya sangat tinggi. Tapi kita juga perlu endorse seperti itu, kita sadar gitu. Nah, kira-kira apa yang ada ide nggak Pak untuk kami ini supaya kami yang dengan budget terbatas tapi kami juga bisa mendapatkan endorse yang cukup baik dan program-program juga yang bisa menaikkan nama sekolah. Biasanya kita pakai sponsorship Bu. Contoh sederhana misalnya ketika kita mendatangkan Pak MS Kaban sama Ibu Siti Fadila Subari, yang pertama sekali kita lihat itu orang kita yang ada di dalam siapa. Berarti ada orang yang nyambungin kan. Setelah itu kita audiensi, jelasin program sekolah sebaik apa. Kalau mereka tertarik, mereka pasti datang. Dan mereka pasti punya link berikutnya. Kalau mau datang ke Ibu, kira-kira yang diundang itu siapa saja. Biasanya langsung kasih link 1, 2, 3. Itu banyak banget tuh beredar kemana-mana. Sehingga ketika datang untuk alat kesehatan, nih hubungi si ini, hubungi si ini. Kita dapat banyak tuh. Kita pernah ngadain acara kegiatan yang tampil anak-anak inklusi itu kan sekitar 350 jutaan waktu itu ya. 350 jutaan. Tapi dengan proposal, hanya satu proposal dari menteri itu udah selesai. Tanda tangan menterinya terus ke bawah langsung. Kalau sudah yang di atas ketok palu, yang bawah ngikutin kan teman? Ngikutin gitu. Jadi yang perlu dicari itu kalau sponsorship siapanya? Penentu kebijakannya, jangan datang ke salesnya.
Kalau datang ke salesnya pasti naik lagi. Lama lagi kitanya. Lama datengin tuh. Makanya tim marketing itu harus benar-benar yang luar biasa teman-teman. Pengetahuannya, penampilannya, entertainnya. Jangan orang yang pendiam, harus banyak ngomong. Tim marketing diem. Jadi orang yang bawel ya, yang cerdas linguistik, cerdas bahasa. Yang kalau orang ngomong langsung, oh kayak gitu tuh. Keren banget gitu kan ya. Dan harus mengetahui produk sekolah. Jangan sampai lagi bicarain sekolah kita, tiba-tiba dia bicara tentang sekolah orang lain. Yang didatangin sekolah kita apa sekolah orang lain? Sekolah orang lain. Sekolah itu gimana tuh, saya tertarik ke situ gitu. Gitu ya. Kalau kita ngadain pameran Bu, dari produk teh botol, bukan teh botol, yang teh poci yang itu kan ya, sampai mobil datang. Berarti apa? Sekolahnya seksi, menarik. Kenapa bisa menarik? Karena jumlah siswanya banyak. Gimana supaya kita menambah jumlah siswa yang banyak dulu gitu. Ya kan orang Indonesia itu kan rata-rata ikut-ikutan ya. Ada rumah makan banyak gitu kan ya itunya. Kita ikut ngantri kan. Padahal makanannya belum tentu enak gitu karena ikut ngantri aja. Ikut tren. Tiba-tiba hilang gitu kan ya. Jadi gandeng sponsor Bu. Nah berarti caranya bagaimana? Cara menggait sponsor. Datengin, silaturahmiin, audiensi. Terus kita bawa program yang menarik bagi mereka. Kalau sponsor pasti kan mereka juga butuh benefit. Betul nggak? Nah kira-kira bagi mereka itu benefitnya apa dengan kerjasama dengan kita? Kalau sekolahnya sudah kayak Sudirman yang siswanya sudah 100 atau 1000 ya, 1359. Bank mana aja datang Bu, produk mana aja datang. Benar nggak? Cuma masalahnya dilakukan nggak itu? Nah itu masalahnya. Ayo lakukan seperti itu, terus dilakukan supaya nama sekolah kita semakin hari semakin banyak sponsornya. Tinggal SMS atau setiap tahun kan kita bikin raker ya, ada RKT, rencana kerja tahunan. Udah RKT kita itu share ke semua yang kita CSR. Bapak mau partisipasi di mana gitu kan ya? Ada ini gitu kan ya. Share ke mereka semua, Bapak mau partisipasi di mana. Sehingga kalau untuk satu kegiatan misalkan ya, yang sponsor pertama 1 2 3 4 5, yang kedua 1 2 3 4 5. Bagian marketing itu sudah ngelis. Sehingga uang kegiatan sekolah jadi aman, dana bos jadi aman. Kalau uang sekolah aman, dana bos aman, berarti lancar. naikin kesejahteraan guru. Kalau guru sudah naik, tekanin kerjanya supaya lebih bagus gitu. Yuk gunakan CSR Bu. SR. Ya, sama networking itu ya, sponsorship. Pak Benny jagonya kalau itu. Mantap Pak. Ada yang lain silakan. Ya silakan Pak. Pak ini tolong. Ya. Cek. Ya, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Syarif. Saya dari Sekolah Budi Luhur di Tangerang. Tuh, Budi Luhur ya. Ya. Yang saya ingin tanyakan masalah yang sering kali ditemukan dalam permasalahan marketing di sekolah. Memang betul sekali Pak. Marketing yang paling baik itu mouth to mouth, dari mulut ke mulut, yang diceritakan melalui testimoni orang tua. Tapi akhir-akhir ini ya di sekolah kami ya, itu mulai adanya kerenggangan hubungan antara sekolah dan pihak orang tua. Itu dibuktikan dari misalkan kita ada PTM, itu antusiasme kehadiran orang tua itu sedikit. Nah yang saya ingin tanyakan satu, bagaimana menjaga hubungan baik itu terhadap orang tua? Ya terlepas dari mungkin ada masalah komplain dari orang tua, tapi yang saya ingin tanyakan cara apa yang paling tepat dilakukan untuk menjaga hubungan baik terhadap orang tua. Karena saya percaya ketika orang tua sudah percaya dengan sekolahan, apapun yang dilakukan oleh sekolahan nggak jadi masalah buat mereka. Pasti mereka dengan sukarela mengikuti. Tapi ketika orang tua sudah tidak percaya lagi dengan sekolah, masalah yang
kecil akan menjadi besar bagi mereka. Itu yang permasalahannya yang pertama. Yang kedua, setelah menjaga hubungan baik terhadap orang tua itu bagaimana caranya? Yang kedua, kalau saya itu kan di unit kami itu terhubung dari TK, SD, SMP, dan itu dalam satu gedung, satu tempat maksudnya. Nah, ketika ada kabar burung di SMP, itu kedengaran di SD terhadap orang tua. Nah, bagaimana mengcover? Kita itu bagaimana cara masuk? Nggak mungkin kan kita sebagai tim marketing undang orang tua, ayo dong saya pengen ngomong klarifikasi, enggak kan, enggak bisa juga ngumpulin orang tua. Bagaimana itu mengcover masalah kabar-kabar isu-isu tersebut yang beredar di orang tua, misalkan guru ini nggak bagus gitu kan ya, guru ini tidak baik mengajarnya. Bagaimana mengcover itu agar isu itu kita cut dan image kita kembali naik lagi, khusus buat pengajar kita. Itu sih Pak, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat Pak Sarip dong. Ya, dan saya pernah melakukan ini. Jadi posisi Al-Jannah waktu itu sekolah saya itu kondisinya minus. Minus itu dikatakan kenapa minus? 283 siswa, baru usia 4 tahun, saya adalah kepala sekolah yang ke-7. 4 tahun, Sudah ketujuh. 4 tahun saya ada kepala sekolah yang Ketujuh. masalah nggak teman-teman? Masalah. Saya ikut pelatihan di Erlangga Pak. Saya nanya, saya memperkenalkan diri, saya Heri Nurdin dari Al-Jannah. Itu langsung merubunin. Sekolah yang berantem gurunya sama kepala sekolah ya? Sekolah yang gurunya kabur ya? Sekolah yang bedol desa ya? Sekolah yang berantem terus ya? Artinya dalam posisi yang sangat minus. Nah, gimana caranya saya lakukan itu? Saya lihat pentolan, orang tua itu siapa? Yang disebut dengan COI, Center of Influence. Kan pasti punya yang vokal-vokal tuh. Saya datengin dulu dia, jadiin dia komite. Kalau sudah jadi komite kan dia tahu usaha sekolah, betul nggak? Program sekolah dia tahu, sehingga dia yang tadinya provokatornya kepada keburukan menjadi bumper bagi kita. Itu waktunya sekitar 1-2 tahun Pak membangun itu, sehingga tidak langsung 6 kelas, 3 kelas, 4 kelas, 5 kelas, terus nanti seterusnya adalah 6 kelas gitu. Nah, orang tua itu terus dilakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita responsif terhadap komplain. Jadi saya punya waktu di awal-awal itu ada buku khusus untuk komplain. Orang tua itu datang jam 8 sampai jam 10, silakan saya terima tamu untuk menyelesaikan. Karena kan kondisi dari minus. Datang gerombolan Pak dari 15 orang kelas 1, 15 orang kelas 2 terus sampai jam 10. Saya tanya, ini komplainnya apa? Namanya siapa? Terus menurut Ibu strateginya gimana? Jadi saya tanya solusi dari mereka, bukan kita yang menyelesaikan. Mereka punya masalah pasti punya solusi dong. Karena ada kesenjangan antara keharapan dengan kenyataan. Harapannya dia apa kan gitu ya. Kita tanya harapannya dia. Dia yang menyelesaikan. Setelah itu saya kontak lagi. Bu, masalah kemarin sudah selesai ya. Ini kayak gini. Jadi saya laporkan lagi. Sehingga lama-kelamaan yang komplain itu menjadi sedikit. Setiap hari itu kok yang terjadi 15 tinggal 3, tinggal 4, tinggal 5. Terus tadinya setiap hari jadi tinggal seminggu sekali. Kemudian yang tadinya seminggu sekali sampai nggak ada teman-teman. Kenapa? Karena kita terus sebelum dia komplain kita selesaikan duluan. Sebelum dia komplain kita selesaikan duluan. Sehingga orang tua itu menjadi lebih dekat dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala sekolah itu kan harus punya keluangan waktu. Nih, kenapa kepala sekolah itu penting banget dalam urusan pemasaran sekolah? Kalau orang tua datang ke sekolah nganterin anaknya, kemudian yang nyambut itu adalah kepala sekolahnya, kira-kira apa yang terjadi? Baik nggak? Baik. Seneng nggak? Senang. Anak saya datang ke sekolah, yang nyambut kepala sekolah. Ayo, berarti kepala sekolah harus punya keluangan waktu. Datang kan nyambut orang tua, nyambut si siswanya, nyambut gurunya. Jangan orang tua nyambut kepala sekolah atau siswa yang nyambut kepala sekolah. Gitu. Keluangan waktu, responsif terhadap komplain tadi. Kemudian yang keduanya punya keluangan waktu. Yang ketiga home visit Pak. Home visit saya silaturahmi. Jadi 876 siswa, saya tahu semuanya rumahnya.
Datengin setiap minggu. Kadang-kadang ikut jemputan, silaturahmi, pulang bawa tentengan kan gitu. Disiapin pasalnya. Ngerasain nggak kepala sekolah kayak gitu? Nah, makanya di sekolah perlu memunculkan figur. Siapa tuh jagoannya di sekolah? Figur di sekolah. Yang harus jadi figur sebetulnya siapa? Kepala sekolah dong. Jadi kalau kepala sekolah malu atau ogah ketemu sama orang tua, menghindar ketemu sama orang tua, pasti masalah. Orang tua jadi renggang. Maka caranya gimana? Deketin orang tua sebelum dia datang, kita datengin. Orang-orang yang vokal tadi dibungkam duluan, dilibatkan ke sekolah, responsif terhadap komplain sebelum apa, betul berikutnya home visit. Itu selesai Pak dengan itu. Dan yang berikutnya, pastikan guru-guru kita stabil. Mohon maaf, pergantian guru yang turnover-nya terlalu tinggi, masalah nggak? Salah. Mohon maaf, sekolah bukan pabrik teman-teman. Yang teknisinya pergi langsung diganti dengan teknisi yang aman lagi. Sekolah itu isinya manusia semua. Kalau anak ganti guru itu restart dari awal. Trainingnya habis, guru-guru yang sudah di-training hilang semua, training lagi nggak? Install lagi gurunya. Makanya dijaga. Dua hal yang harus dijaga oleh yayasan, teman-teman. Nyamankan hatinya, amankan dapurnya, udah selesai. Nyamankan hati, amankan Dapur. Gimana caranya? Ya berarti siswanya harus banyak supaya keuangan sekolah lebih banyak gitu. Kalau keuangannya banyak kan yayasan ngelolanya juga enak kan gitu. Nah ini dulu, jadi pastikan orang tuanya seperti itu. Kemudian gunakan testimoni orang tua Pak. Kalau di saya kalau ngundang orang tua maka dikaitkan dengan anak. Pertanyaan kedua ya tadi ya. Pertanyaan kedua. Contoh. Kalau ada acara parenting, anaknya selalu tampil. Sehingga orang tuanya datang ingin lihat. Jadi pembagian rapot itu kalau bisa jangan hanya top pembagian rapot. Ada penampilan anak-anak, ada progres sekolah yang dilanjutkan gitu kan, yang dimunculkan terus, keunggulan sekolah yang terus didengungkan. Rapot kita kan 4 kali ya. Ada PTS, ada PAS, ya PTS 1, PAS 1, PTS 2, PAS 2, 4 kali dalam setahun. Masa orang tua 4 kali dalam setahun nggak mau datang kan gitu kan ya? Iya. Nah, kemudian yang keduanya, gunakan quarter level Pak. Quarter level itu, contoh di satu level itu ada 4 kelas. Maka gunakan tuh quarter levelnya untuk mengelola yang itu. Atau quarter kelas, kan ada quarter level, quarter kelas. Biarkan mereka yang menghubungi semua orang tua. Nah, nanti tinggal diumumkan core lab atau quarter level yang paling banyak menghadirkan orang tua siapa, core kelas yang paling banyak menghadirkan orang tua siapa, itu dikasih hadiah, dikapitalisasi. Gitu. Yang ketiganya, pastikan kalau nggak diundang, mereka itu menganggap penting datang. Contoh, kalau ada pembagian sembako, datang nggak? Nah, masalahnya kira-kira gimana caranya kita ngundang orang tua? Orang tua kan mesti dikasih parenting, mau dikasih informasi, tapi mereka menganggap itu bukan hal yang penting. Itu masalahnya. Mereka tidak datang itu karena menganggap masalah yang disampaikan oleh sekolah tidak penting bagi mereka. Yuk gimana caranya membuat apa yang disampaikan oleh sekolah itu menjadi penting. Gunakan juga anak. Contoh misalkan ya, undangannya anak yang bikin, lalu undangan itu masuk ke pelajaran SPK. Tidak akan dikasih nilai kalau orang tuanya nggak datang. Jadi kedatangan anak itu, kedatangan orang tua itu bagian dari penilaian orang tua. Bikin aja rubriknya. Rubrik penilaian SPK contoh. Rubrik penilaian SPK 1, kerapihan. Yang kedua, yang ketiganya kehadiran orang tua tuh. Kan undangan. SPK-nya kan undangan tuh. Kehadiran orang tua untuk datang. Jadi disampaikan ke orang tuanya, "Mama, aku nih harus tanda tangan Mama," gitu loh. Kalau nggak datang, saya nggak dapat nilai. Bisa nggak kayak gitu kira-kira? Mudah-mudahan bisa dipraktekkan ya Pak. Hal-hal yang tadi sederhana kan. Nah, ini fungsinya di kepala sekolah itu sangat banyak teman-teman. Jadi cari kepala sekolah yang hobi ngobrol tapi ngedrive gitu kan ya. Jangan orang kepala sekolah yang hobinya di belakang meja nyuruh doang.
pasti nggak akan ketemu tuh sama orang tua. Oke? Mudah-mudahan menjawab. Ada lagi? Ya. Oh ya, baik. Saya pernah ngalamin kayak kemarin tuh. Ada isu, ada penculikan anak, ya, di satu kelas penculikan. Tiba-tiba nyebar di media sosial, itu kan gampang banget. Yang saya lakukan itu adalah memanggil siapa sumbernya. Yang pertama kali nyebarin isu itu siapa? Saya panggil, jelaskan, klarifikasi, kemudian setelah itu bikin pernyataan. Jadi dibelas lagi, dibelas lagi, sehingga yang bermasalah langsung menyelesaikan masalahnya sendiri. Dikarantina Pak, jangan sampai nyebar kemana-mana. Setelah selesai dikarantina satu orang ini, udah selesai. Kan mereka yang ini, yang membuat masalah, mereka juga yang harus menyelesaikan masalahnya. Yang membuat api, mereka yang harus madamin api, kayak begitu. Kalau orang tua yang ngomong di Facebook dan yang lainnya, panggil. Makanya kenapa penting sekolah itu punya advokat. Ayo, angkat tangan sekolah yang punya advokat. Nah, satu ada ya? Nah, tuh, Budi Luhur punya advokat. Teman-teman punya nggak advokat di sekolahnya? Kalau ada guru yang dilaporkan ke polisi, mau ngapain tuh kepala sekolahnya? Pernah nggak guru di penjara? Pernah dengar kan? Pernah. Nah kalau sekolah nggak punya advokat teman-teman, lalu bisa ngebela gimana? Tuh munculkan lagi satu unit advokasi guru, advokasi sekolah. Ya artinya apa? Ya nggak mesti dia hadir di situ setiap hari. Kita punya jaringan ke ini kan bisa orang tua, bisa siapa gitu kan ya. Bahkan banyak orang tua yang sarjana hukum kan. Ya kalau kita baik sama orang tua dibantu nggak kira-kira? Pasti dibantu teman-teman. Itu hanya teknis aja. Makanya itulah fungsinya tim pemasaran. Itu. Jadi PR ya bagi itu semua teman sekolah, pulang dari sini bikin tim khusus pemasaran, bikin tim khusus penjamin mutu ya, bikin tim khusus advokat sekolah, bikin tim khusus HRD gitu. Gitu. Oke? Nah, ini untuk eksternal. Memberikan informasi tentang kondisi dan keunggulan sekolah ke konsumen, keunggulan fasilitas, keunggulan program sekolah, prestasi guru, prestasi siswa dan prestasi sekolah. Ini boleh melalui contoh profil sekolah gitu kan ya. Beriklan di media cetak, iklan di media komunitas kan ada tuh. Sekarang majalah-majalah komunitas. Yeah. Kalau di sekolah saya kan ada namanya Cibubur Cibubur apa gitu kan ya. Itu kita masukin di situ udah satu Cibubur tahu gitu kan ya. Majalah sekolah juga bisa. Presentasi ke TK-TK, presentasi ke SD-SD, presentasi ke SMP-SMP, itu juga boleh bergantung unitnya. Datang ke kantongnya. Terus informasi spesial momen kepada masyarakat lewat media publik. Nah, kemudian endorsement oleh artis. Nah, ini kalau sudah endorsement oleh artis, udah terkenal lah. Apalagi kalau artisnya sekolahnya kita. Tuh ada di sini Nizami Andalusia, Bu Vera. Itu Irfan Hakim sekolahnya di situ. Irfan Hakim ngomong udah selesai. Iya, kan? Al-Habsi juga di situ tuh. Ustadz Al-Habsi di Nizamiyah Andalusia. Nizamiyah Andalusia 1 jam ininya selesai, Pak. Untuk 2020 itu TK sudah ada, SD sudah ada. Sudah? Ya sudah inden. Kayak beli motor NMAX awal-awal. Inden. Kalau sudah seperti itu, ya silakan Pak. Bapak ya, Bapak tidak angkat tangan? Ya silakan. Pak Andi, mau. Terima kasih Pak Erwin. Saya Pak Sutar Lubis dari SMP Pax Ecclesia Bekasi. Saya baru kepala sekolah. Siap. Jadi pengalaman memang belum begitu banyak. Tetapi kita sudah membentuk tim marketing sejak saya diangkat jadi kepala sekolah, dan kita walaupun mungkin belum seprofesional yang Bapak sampaikan tadi, kantong-kantong itu tadi sudah coba kita datangi. Kemudian si orang tua datang untuk mau mendaftar. Saya lakukan itu mulai 1 September, dan muridnya masih sedikit, masih 35 orang yang mendaftar. Kemudian yang saya hadapin adalah begini, siswa itu kan katakanlah di sekitar Bekasi Selatan itu sudah 50% 60% 70% 80% 90% 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
sudah ada umpamanya 1.000 orang gitu. Ya. Sudah ada 1.000 orang. Ya kalaupun memang ada dari luar itu mungkin tidak terlampau banyak. Kemudian negeri itu sudah mengambil jatah itu sampai misalkan 75%. Itu kan 1.000, berarti tinggal 250. Kalau saya ada umpamanya di sekitar saya itu sekolah 10, berarti kue inilah yang harus dibagi-bagi. Iya. Sudah sangat terbatas. Iya. Ya. Yang mau saya tanyakan ke Bapak, kalau orang tua itu kan datang memang dengan dan itu memang kenyataannya sekarang, sekolah-sekolah SMA negeri itu kan gratis, walaupun gratis terbatas, ada memang biaya-biaya yang ditarik, tapi tidak terlampau besar, tidak sebesar yang di swasta. Begitu. Jadi mereka langsung membandingkan, kalau sekolah negeri anak saya masuk segini, kalau masuk sekolah Bapak kan sudah ada tarifnya. Pak, saya mau nggak 50% bisa diturunkan ini. Nah, itu memang tantangan yang sangat besar yang saya hadapi untuk menghadapi orang tua seperti itu. Orang tua itu sebenarnya bukan tidak mampu, tapi semapan apapun ekonomi orang tua, pada umumnya pengen yang gratis, kan gitu Pak, pengen yang gratis, paling tidak semurah mungkin. Kiat apa yang saya sampaikan ya atau kepada orang tua tersebut sehingga mampu meyakinkan mereka untuk masuk ke sekolah saya, di samping tadi yang Bapak sampaikan tadi misalkan kualitas semua dan sebagainya. Apa kata kuncinya kepada orang tua seperti itu sehingga dapat meyakinkan mereka walaupun mereka bayar di tempat saya dan gratis di sekolah negeri tapi tetap memilih sekolah saya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Ini luar biasa. Kemudian bagi sekolah negeri SMP dan SMA terutama gitu kan ya, sekolah yang levelnya SMP SMA itu sekarang memang galau banget. Negeri itu udah pada bagus, ya nggak? Gedungnya bagus, guru-gurunya sekarang muda-muda, bener kan teman-teman? Bahkan yang luar biasa fasilitas dari pemerintah itu luar biasa, dan ini tantangan bagi teman-teman yang di SMP yang SMA. Cuma masalahnya, kenapa kita tidak menjadi pilihan utama bagi mereka? Itu masalahnya. Harus dicari dulu akar masalahnya apa. Nanti ada Pak di materi berikutnya, saya akan sampaikan bauran pemasaran khusus sekolah. Nanti ada ya. Kenapa orang memilih kita? Ada 7 komponen nantinya. Kenapa orang memilih kita? Paling tidak, kalau orang tua sudah merasa kita menjadi pilihan yang utama mereka, kira-kira mereka mau daftar ke negeri nggak? Rugi kalau meninggalkan sekolah kita. Nah, karena kita belum menjadi pilihan utama, sehingga yang daftar duluan itu ya ke negeri. Kalau negeri sudah nggak diterima, baru ke kita, kan bener nggak? Sementara masalahnya sekarang negeri buka kelas banyak-banyak. Bener nggak? Bahkan ada sekolah negeri yang dua shift, pagi dan sore, ya makin kacau sekolah swasta. Udah mah gratis, gurunya bagus-bagus, kemudian pelayannya bagus-bagus, gedungnya bagus-bagus, jumlah kelasnya banyak. Habis. Tapi yakin teman-teman, yakin kalau kita jadi pilihan pertama, pasti kita duluan yang diutamakan. Makanya harus mengandung 4 hal tadi, 4 hal. Yang pertama, mengandung keselamatan hidup. Tuh, mengandung keselamatan hidup. Rugi kalau saya nggak sekolah di sini. Yang kedua, mengandung emosional. Ada kedekatan emosional dengan kita. Pelayanannya kita yang terbaik di antara yang lain-lain. Yang ketiganya adalah relevan, sesuai dengan kebutuhan mereka. Mereka mau kemana nanti SMA-nya? Kalau ibu mau ke SMA sana, berarti tepat memilih sekolah saya. Kalau ibu mau contoh ambilkan sekolah boarding school gitu. Kalau ibu anaknya mau 30 juz, tepat ibu ada di sekolah saya. Nah kayak gitu, itu relevan. Yang keempatnya diulang-ulang, terus ulang. Sekolah kita lagi, sekolah kita lagi, sekolah kita lagi, sekolah kita lagi. Sehingga yang ada di sekolah, yang ada di pikiran orang tua itu ya cuma sekolah kita. Nah, akan berpikir ke yang lain. 4 hal itu perlu dilakukan Pak.
Siapa yang melakukan? Kepala sekolah, guru-guru, dan semuanya. Dan mohon maaf, pemasaran sekolah tidak instan. Itu dibangun teman-teman. Karena sifatnya trust. Kepercayaan. Kepercayaan itu dibangun dari pendekatan.